Anjing. Jadi ada sesuatu. Kan kita tadinya mau podcast sama Andika Yudi, sama Tasya. Cuman nggak tahu kenapa, otak gue lagi cloudy. Gue tuh ingetnya mereka berangkatnya Oktober. Balapnya Oktober acaranya. Tanggalnya 20-an. Ternyata berangkatnya tuh 20-an September, which mean hari ini. Di otak gue tuh mereka tuh berangkatnya 20 Oktober, jadi gue nyantai banget. Udahlah nanti aja minggu depan. Tapi ternyata si anjing ini perginya hari ini. Gue baru tahu kemarin, jadi udahlah, holy shit lah guys. Oke, apa kabar Mas Yudi? Baik. Ini guys, the legendary Andika Yudi Pedal It Repeat. Jadi sebenarnya gue juga bingung sih mau nanya apa, karena ini dadakan banget. Dia ada di sini, sepedanya udah di sini, Bukan yang ini. Oh, bukan yang ini. Bukan sepeda gue di packing. Ini sepeda Tasya yang udah di sini. Ini yang mau dibawa. Lihat, bawa lampu, mau jauh. Agak bener katanya, mantap. Tolol aja. Si tolol. Oke. Yudi, seperti yang kalian tahu, mau berangkat Bentang Japan. Malam ini ke Jakarta dulu. Malam ini ke Jakarta. Flightnya besok. Oke. Seperti yang kita udah tahu. Tahun lalu kan lu udah berangkat ya, Japanese Odyssey ya? 2 tahun yang lalu. Tahun lalu kan Transiberica. Oh iya. Oh, holy shit man. International banget. Oke, jadi Japanese Odyssey udah pernah pergi? Udah. Kenapa sih pilihnya Japanese Odyssey lagi? Karena rutenya beda. Jadi coba jelasin dikit dong tentang Japanese Odyssey. Jadi tiap tahun si Japanese Odyssey itu rutenya beda. Nah, 2 tahun lalu, jadi itu 2 tahun sekali, 2023 kan gue ikutan. Nah, itu rutenya tuh 2.700 kilo kalau nggak salah. Nah, tahun ini lebih pendek, tahun ini 2.300. Cuman si jalurnya lewat gunung semua. Kalau yang tahun ini lebih berat sih, jadi nanjaknya. Ini juga agak bingung makanya sama si Tasya, finish nggak ya gitu. Cuman, tapi ya, tahun lalu cut off enggak ya? Enggak, semuanya under cut, cuman mepet. Nah, tahun lalu kan berangkat sama Veno tuh. Ya. Nah, tahun ini si Veno tuh waktu sebenarnya dari tahun yang lalu sih ngajakin Transiberica sama Tasya, nanti gue yang fotoin. Nah, jadi berangkat dianya tahun lalu. Terus tahun ini ya tahun ini kan nggak jadi berangkat juga ya. Jadi ya udah. Nah, cuman yang tahun ini tuh nanjaknya kalau di atas kertas sekitar 50.000. 50.000 anjing. Kayak lintang Flores gitu ya, tiap hari 5.000. Kayak banget bilang 50.000. Cuma nggak tahu kan nanti di lapangan. Soalnya kayak ini aja sebelum start, si segmen 1 sama segmen 4 itu kemungkinan bakal dapat diskon elevasinya karena longsor. Oke. Nah, beberapa area juga banyak yang longsor, sama tunnel banyak yang ketutup. Jadi kemungkinan bakal banyak perubahan di lapangan sih. Jadi kalau misalnya jalan ditutup atau misalnya jalan nggak bisa dilaluin, itu kita mesti bikin rute dadakan sendiri sih nanti. Jadi Japanese Odyssey itu basically rutenya bikin sendiri. Nah ya, kalau Japanese Odyssey sendiri sih itu sebenarnya yang bikin 2 orang Prancis di Jepang yang seneng Jepang. Nah, mereka bikin rute yang mereka seneng goesin di Jepang itu jadiin event. Nah, tiap tahun rutenya sendiri beda-beda. Makanya gue ini tahun kedua berarti ikutan karena selalu menarik sih karena mereka punya tema tiap tahun. Jadi kayak misalnya tahun ini tuh kalau nggak salah temanya tuh gunung-gunung yang dilupain. Jadi jalurnya emang jalur-jalur yang udah lama nggak dilewatin sama orang. Makanya ada pembahasan di grup WhatsApp, kita kan ada grup WhatsApp-nya. Kayak peserta kayak, ini jalur ini udah nggak bisa dilewatin, jalur ini udah ketutup, jalur ini udah kena longsor atau jalannya udah hilang gitu. Nah, itu yang nanti bakal jadi challenge tahun ini. Jadi beberapa jalur yang terlupakan itu wajib dilalui? Ada 20 yang wajib dan semuanya gunung. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada Sadako gimana? Nggak ngerti, jadi mau ngomong apa juga udah nggak bakal. Hitachi. Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru. Shabu-shabu. Nah, ada 20 segmen sama checkpoint yang wajib dilewatin. Cuman tapi itu tuh yang bikinnya udah pernah ngelewatin? Udah. Serem nggak? Nggak tahu. Hah?
nggak nanya. Tapi si Japan Audition ini bukan race. Jadi sebenarnya kalau misalnya pesertanya nggak sanggup, atau misalnya pesertanya punya pertimbangan lain, atau misalnya masalah safety dan segala macam, mereka mau skip si segmen wajibnya, atau namanya segmen wajib tapi bisa di skip. Gitu. Ya segmen wajib sama checkpointnya bisa mereka skip kalau mau. Jadi dari awal. Tapi harus gantiin. Nggak. Dari awal mau nggak ngikutin segmen sama checkpoint juga nggak apa-apa. Cuman nanti pas finish si patch-nya beda biasanya. Jadi ada 2 patch, yang finisher yang komplit, yang under COT lengkap, sama finisher yang nggak ngikutin atau over, semuanya sama pakainya gitu. Gila juga ya. Total berapa peserta sih? Tahun ini 80 sekian, 89 atau 87. 80 tuh termasuk yang pairing dan Ya. solo. Termasuk itu. Jadi dihitungnya sama. Cuman kalau yang pairing, trackernya cuma 1. Oh, yang pairing trackernya cuma 1. Jadi misalnya nanti gua sama Tasya tuh cuma 1 tracker doang. Jadi tapi finishnya kudu bareng. Iya, harus bareng. Oh, Mungkin. Semoga lah ya. Semoga. Kurang lebih berapa lama tuh semuanya berarti? 13,5 COT-nya. Total berapa kilo tahun ini? 2.300. 2.300. Elevasi 50. Elevasi 50.000. Jadi yang lucu elevasinya itu di elevasi di website tuh cuma 46.000 ditulisnya. Cuman begitu kita plotting rute, rata-rata di atas 50 semua. Semua peserta hampir semua di atas 50. Jadi 53 lah, 56, malah ada yang 60.000. Anjing, asam lambung naik. Ya jalanin aja lah, nggak tahu ini juga gimana. Jalanin aja lah. Nikmatin. Oke. Terus apa? Ayo, apa lagi? Enggak sih, udah kita mau, karena ini dadakan, kita mau wish all the best buat Yudi. Thank you. Buat Tasya, jadi biar doain mereka biar selamat, nonton mereka juga di mana? Race Map? Enggak, Bukan. kayaknya follow my challenge deh tahun ini. Apa? Ada aplikasi lagi. Nanti Follow me. follow my challenge follow. atau satu lagi. Ya udahlah, nanti kita tulis di nanti sini. Dicek. Oke, jadi support Yudi, support Tasya, karena kayaknya satu-satunya dari Indonesia kali ya? Enggak, ada satu lagi. Siapa? Topa tapi base-nya di Osaka. Tapi orang Indo, orang Solo. Oke. Nah. Ya, oke lah. Oke, dukung terus Yudi, dukung Tasya, jangan lupa nonton titik-titiknya mereka, dan juga kalau mungkin abis pulang nanti baru podcast yang proper. Jangan lupa komen, tanya di bawah mau nanya apa, dan yang mau salam-salam buat mereka juga boleh. Thank you guys, thank you Yudi. Hai guys, balik lagi, tadi kita udah ngobrol sama Yudi. Sekarang Emang mau dari ngobrol sama Cici Tasya. Lagi beres-beres. Koko Ogi Koko Ogi. lagi beres-beres. Coba. Mana katanya mau beresin barang? Nggak ada barangnya. Hah? Nggak punya barang, cuma punya helm sama sepatu. Cuma helm sama sepatu. Jadi bawa apa aja? Barangnya udah di Persiapan bentang Japan. barangnya udah di Jepang semua. Oh iya. Nah ya, kan dikirimin sama mapnya ke Jepang. Ini bawa apa nih? Itu mau dicetak di Bandung. Oh, jadi. Nggak dibawa itu. Sepatu baru. Wih, sepatu apa nih? Sepatu buat dorong sepeda. Sepatu kuak. Wah. Helm. Helmnya nggak baru. Enggak lihat aja. Dekil gini. Jadi Tasya kali ini pergi bakal pakai Ih, meletek helm. map ya? Nah, ini Yuk, ini bro. buang dulu dong stikernya. Tapi stikernya PNS. Buang dulu dong stikernya. Bidonnya? Ya elah. Udah berapa tahun? Irit. Ini diapain ya, dibungkus lah. Udah nggak punya apa-apa lagi. Cuma bawa 2 jersey dan 3 pasang baju biasa. Jadi gimana? Udah Apa? siap mental belum? Udah lebih ke arah pasar. Apa tadi kata Yudi? 2.300 kilo, 50.000 elevasi. Sekitar lah. Tapi banyak beruang. Ya di grup udah diupdate banyak jalan ancur juga. Banyak jalan hancur. Coba lihat guys, tadi sama Yudi nggak keburu ini. Coba. Banyak jalan hancur, banyak beruang. Terus Kata orangnya gini. banyak viper. Viper Pada apa? hornet. Hornet apa ya? Hornet itu Tawon. lebah, saya tawon yang Katanya gini.
if you are in a sleeping bag outside, you'll be like a kebab for a bear. And if you are in a hammock, then you are like a taco. Jadi jadi kayak uka-uka guys ini bentang Japan ini. Japanese Odyssey ini kayak uka-uka. Dikasih banyak sign-nya nih. Tapi nggak ngerti bahasa Jepang tuh. Terus Asian Bear Attack. No tuh, beruangnya gitu. Gue sih jujur Asian Black Bear. gue sih lebih takut ketemu Ju-on di hutan. Nah, gue juga lebih takut Ju-on. Disuruh beli lonceng. Anti beruang. Katanya beruangnya takut kalau ada lonceng. Lonceng anti beruang. Udah Emon. Terus katanya jalannya ada yang longsor. Gimana, coba kayak lihat. gini. Waduh. Tapi jadi didiskon kayaknya sih kalau gitu. Terus banyak road closure. Close road until the early of November. Jadi kalau gitu plannya apa? Yang penting sampai Matsumoto tanggal 16. Apapun caranya. Karena saya mau liburan. Finish under COT. Insya Allah. Insya Allah under COT. Oke guys, jadi seperti yang gue tadi bilang, mereka bakal berangkat malam ini ya, besok pagi ya. Flightnya ya besok pagi. Flightnya besok pagi. Support terus Natasha sama Yudi yang pairing di Japanese Odyssey 2025. Nontonnya di mana? Bisa nonton titik-titiknya? Nanti maksudnya? diupdate. Nanti diupdate dah. Tadi Yudi juga nggak tahu. Goblok semua ini emang pada nggak ada preparation. Oke, good. Goes, man. Good luck, Cita Sia. Bye guys.